Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya aku. Nah, ini aku mau sharing kegiatanku nih di malam hari. Aku mau bikinin bekal untuk bakso. Jadi ini sebelum tidur aku mau langsung masak aja, karena aku takut besok itu aku kesiangan. Jadi ini aku masaknya, aku percepat aja ya teman-teman. Aku masak di malam hari. Jadi kalau besok itu aku nggak takut kesiangan. Nah, karena di sini aku nggak punya bumbu racik ya teman-teman. Jadi di sini aku ngeracik sendiri. Nah, di sini aku pakai bumbunya itu bumbu kunyit, ketumbar, terus aku pakaikan garam. Oh iya, aku juga mau memperkenalkan diriku sama teman-teman. Hai teman-teman, perkenalkan aku ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, dengan berkegiatan atau beraktivitas sebagai ibu rumah tangga dengan mengurusi tiga anak aku dan rumah minimalis aku. Semoga teman-teman semua nggak bosan ya ngeliatin atau nonton video aku yang isinya atau kegiatannya hanya itu-itu aja ya teman-teman, yang nggak jauh-jauh dari dapur. Oh iya, aku juga mau ngajakin teman-teman semua yang belum subscribe channelnya aku, tolong di subscribe ya teman-teman, karena subscribe dari teman-teman itu sangat membantu untuk memperkembangkan channelnya aku. Karena tanpa teman-teman videoku tuh nggak ada apa-apanya ya. Terus kalau misalkan teman-teman semua stay atau nonton video aku tuh lebih semangat bikin videonya. Dan jangan lupa di like dan di komen ya teman-teman. Dan yang udah ninggalin jejaknya di kolom komentarku, aku juga akan balik berkunjung ke channelnya teman-teman ya. Oh iya, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Dan semoga kita semua dimurahkan rezekinya dan diberikan kelancaran dan dipermudahkan segala urusannya ya teman-teman. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini aku mau ikannya itu mau aku sambal hijau ya teman-teman, karena biasanya aku itu nyambal merah atau rawit setan. Dan kali ini aku mau beralih rasa. Kali ini ikannya mau aku sambal hijau ya teman-teman. Oh iya, di sini aku juga mau saling sharing-sharing ya. Kita saling cerita supaya teman-teman semua itu nggak bosan nontonin video aku. Jadi di sini aku mau sambil cerita sama teman-teman. Tapi di sini aku tidak ada niat untuk ria atau pamer gitu ya teman-teman. Di sini aku hanya sekedar sharing-sharing sama teman-teman biar kita itu bisa lebih dekat ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh mau sharing. Di sini itu aku tuh sebenarnya udah beli rumah ya teman-teman. Aku udah beli perumahan. Dan di sini itu aku beli perumahannya itu udah berjalan hampir 2 tahun ya teman-teman. Insya Allah bulan 12 nanti itu udah pas 2 tahun aku ngambil rumah. Tapi kalau dihitung dari cicilan KPR-nya itu udah berjalan 2 tahun lebih teman-teman. Nah, di sini aku mau cerita awal aku beli rumah. Di sini aku waktu ngambil rumahnya itu aku udah hamil adik keke ya teman-teman. Tapi itu aku masih hamil muda, aku masih 1 bulan hamilnya. Terus di sini itu pas ngambilnya itu Pak Su ngeliat di Facebook. Di Facebook itu kan banyak ya teman-teman orang marketing yang jual-jual perumahan gitu. Nah, di sini itu aku ngambilnya itu memang masih murni dari tanah ya teman-teman. Itu belum ada bangunannya. Dan kenapa di sini aku percaya gitu aja? Karena kan di sini aku nggak tahu dari teman-teman atau nggak tahu dari mana gitu ya. Di sini aku langsung ngambil dari Facebook gitu ya teman-teman. Nah, aku langsung ke lokasinya, terus aku ketemu sama marketingnya, dan aku ngambil rumah ini tuh memang benar-benar murni dari tanah, belum ada bangunannya. Nah, awal aku ngambil rumah itu sebenarnya ya teman-teman, aku tuh dulu kan sering banget ya nontonin vlog-vlog kalian teman-teman yang ibu-ibu rumah tangga. Terutamanya itu aku setiap harinya selalu nontonin kalau teman-teman tahu vlognya Mimi Aira, Mak Ria, dan Mbak Ayu Devina. Nah, aku tuh setiap harinya nontonin video-video mereka. Nah, kenapa aku ngambil perumahan? Karena
Aku tuh kan sering banget ngeliatin rumah mereka gitu ya teman-teman. Nah, aku tuh jadi kepengen juga punya rumah yang agak luas. Karena dulu itu kan aku cuman bertiga gitu ya sama anakku yang pertama. Dan menurutku rumahku ini udah cukup ya untuk kami bertiga. Terus lama-kelamaan aku udah ada Abah Raffi, terus karena aku sering banget nonton vlog mereka, aku tuh juga kepengen punya dapur yang agak luas gitu ya teman-teman. Nah ini keesokannya ya teman-teman, ini udah di pagi hari, aku langsung aja nyiapin bekalnya Pak Su. Oke lanjut ke ceritanya. Terus aku sama Pak Su tuh sering banget jalan-jalan gitu ya teman-teman, ngeliat-ngeliatin perumahan. Tapi di situ aku masih belum mau gitu ya teman-teman, karena rumahnya itu masih agak jauh gitu dari rumah yang aku tempati sekarang gitu. Oh iya, di sini tempatku lagi hujan ya teman-teman, lagi hujan deras banget. Nah, karena sering gitu nontonin vlog-vlog ibu-ibu rumah tangga, terus juga sering lihat-lihat orang yang nawarin rumah gitu ya teman-teman di Facebook. Lama kelamaan aku jadi kepengen juga beli perumahan, terus karena mungkin aku tuh semakin lama semakin dewasa, terus pemikiranku juga makin dewasa, terus aku juga udah nambah anak yaitu Abah Raffi. Terus aku juga abis itu hamil adik keke, jadi lama kelamaan itu aku berpikir daripada uang aku itu habis nggak tentu arah, karena aku tuh kan dulu hobinya ya teman-teman sering jalan-jalan. Terus aku tuh kalau megang duit itu tuh nggak bisa teman-teman, aku tuh hobinya itu beli-beli barang yang nggak jelas. Nah karena aku tuh semakin dewasa ya mungkin kali teman-teman, dan akhirnya aku jadi gitu ya teman-teman ngambil perumahan gitu waktu aku masih hamil muda, aku masih hamil 1 bulan. Di sini akhirnya aku memberanikan diri untuk ngambil rumah gitu ya teman-teman. Walaupun di sini aku ngambil perumahannya itu bukan perumahan residen gitu ya teman-teman, bukan perumahan elit. Di sini aku ngambil perumahan subsidi gitu loh teman-teman, dan di sini aku juga ngambilnya bukan cash. Di sini aku masih kredit gitu ya teman-teman, dan aku bersyukur waktu aku hamil adik keke itu rumahnya kan masih tanah gitu ya teman-teman. Jadi cicilannya itu kan 10 kali, tapi di sini aku baru cicilan ke-7, rumahnya itu udah jadi gitu ya teman-teman, dan akhirnya aku lunasin. Dan alhamdulillah akhirnya waktu aku hamil adik Rafki, aku hamil 8 bulan, rumahnya itu udah jadi gitu ya teman-teman. Aku udah hamil 8 mau masuk 9 bulan gitu ya teman-teman. Jadi sebelum aku lahir adik keke, alhamdulillah aku udah terima kunci ya teman-teman. Rumahnya itu udah aku terima gitu. Tapi di sini rumahnya belum aku tempatin ya teman-teman. Di sini rumahnya masih aku suruh itu kawannya Pak Su yang nempatin dulu. Dan hitung-hitung jadi aku nggak bayar listrik dan nggak bayar air di sana ya teman-teman, karena yang bayar listrik sama airnya itu temannya Pak Su. Karena di sini aku masih nunggu anak aku yang pertama Abang Rafa itu lulus sekolah baru kami pindah, karena nanggung gitu ya teman-teman kalau mau dipindahin. Jadi sambil nungguin Abang Rafa tamat, insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezekinya kami kumpulin baru kami bangun gitu ya dapurnya, karena di sini dapurnya itu masih tanah kosong ya teman-teman. Nah, di sini aku cuma sharing-sharing ya, mana tahu teman-teman juga bisa terinspirasi dari cerita aku, karena setiap video yang kita tontonin itu terkadang membawa positif dan aura yang positif buat kita gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua juga terinspirasi, dan di sini aku cuma sharing-sharing sama teman-teman semua. Dan insya Allah ya teman-teman, kapan-kapan aku mau bawa teman-teman semua lihat, aku mau ngeliatin ke teman-teman gimana kondisi perumahanku atau daerahnya itu seperti apa. Dan kalau menurutku itu cukup strategis gitu ya teman-teman tempatnya, karena di situ dekat pasar, dekat SD, dan dekat gitu loh teman-teman dari sekolahan. Dan pastinya itu juga lebih deket gitu ya dari rumah mamaku juga ada ngambil juga di daerah sana, karena sebenarnya aku juga dari dulu nggak boleh juga ngambil
rumah itu jauh-jauh gitu dari mamaku teman-teman. Mamaku tuh kepengennya rumahnya itu deket-deket gitu sama anak-anaknya. Jadi nanti pas dia tua atau pas di hari tuanya itu mamaku tuh deket-deket gitu sama anak-anaknya. Dan karena di sini aku ngambil rumahnya itu dekat juga dari rumah mamaku, dan alhamdulillah akhirnya kami bisa punya rumah juga yang lumayan gitu ya teman-teman buat keluarga kecilku. Nah gitu ya teman-teman, ceritanya aku awal ngambil rumah karena aku terinspirasi dari Mimi Aira, Mbak Ayu sama Mak Ria, dan dukungan dari suamiku juga. Oke deh teman-teman, ini udah jam 12 lewat, waktunya aku buat jemput anak aku. Aku mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mau nontonin video aku dari awal sampai akhir, dan yang udah mau dengerin cerita aku, inspirasi aku ucapkan terima kasih ya buat teman-teman. Semoga teman-teman semua nggak bosan nontonin video aku, dan aku juga mau minta maaf sama teman-teman semua kalau di videoku aku ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.